Bikin merinding timnas Indonesia siap gebrak peringkat FIFA, target kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, mengejutkan Aiden Bonfanie, kiper muda diaspora siap gebrak timnas U17 Indonesia, Persija bikin gebrakan. Lepas bintang muda timnas U19 ke rival, 3 lainnya join Persela, STY harus panggil Elkan Bagot lagi, jangan sampai egomu ngalangin timnas. Kabar bagus timnas Indonesia bakal TC di IKN. Latihan di fasilitas super mewah mulai September 2024, ternyata Coach Nova Arianto galak. Ini alasan keren di baliknya, alhamdulillah Elkan Bagot siap tampil di Carabao Cup, debut bareng Blackpool FC. Kabar baik Nathan Choyaon siap debut bareng Swansea City di Piala Liga Inggris. Wow, Elkan Bagot versus Erling Haaland? Ini skenario gila yang mungkin terjadi. Sungguh menarik. Jairo Riedewald dan Ragnar Oratmangoen bakal bentrok di Liga Belgia. Pertandingan yang paling dinanti akhirnya tiba. Timnas Indonesia akan melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penuh semangat, siap menantang salah satu raksasa Asia, Arab Saudi. Laga ini akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Arab Saudi nggak cuma soal prestasi di lapangan, tapi juga punya dampak besar buat ranking FIFA Indonesia. Kalau Garuda berhasil pulang dengan 3 poin, peringkat FIFA Indonesia bakal melonjak, loh. Tambahan 19,38 poin bisa bawa kita naik 4 peringkat, dari posisi 133 ke 129 dunia. Kita bakal nyalip negara-negara seperti Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan Zimbabwe. Selain itu, hasil positif ini juga jadi sinyal kuat kalau timnas kita punya potensi buat bersaing di level internasional. Jangan lupa, ini baru permulaan. Indonesia masih punya beberapa laga penting lainnya di putaran ketiga, seperti lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Jadi, yuk, dukung timnas kita agar bisa terus tampil maksimal di setiap pertandingan. Pastikan kamu nggak kelewatan momen-momen seru dari perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Aiden Bonfanie, kiper muda diaspora siap gebrak timnas U17 Indonesia. Ada kabar seru buat kamu para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, baru aja merilis daftar 35 pemain yang bakal ikut pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari sekian banyak nama, ada satu sosok yang lagi jadi perbincangan hangat, yaitu Aiden Bonfanie. Siapa dia? Aiden Bonfanie, kiper muda berdarah Belanda Indonesia, yang sekarang bermain di klub Belanda, AVV Zeeburgia. Meski baru berusia 15 tahun, Aiden sudah bikin gebrakan dengan catatan yang impresif, 24 pertandingan, 14 clean sheet, dan jadi man of the match sebanyak 12 kali. Plus, dia jago banget tepis penalti, sukses blok 10 dari 13 tendangan penalti lawan. Keren, kan? Kehadiran Aiden jadi angin segar buat timnas U17. Apalagi, dia termasuk dalam 4 pemain diaspora yang dipanggil oleh Coach Nova Arianto untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Namun, jalan Aiden gak bakal mulus begitu saja. Dia harus siap bersaing dengan kiper lain seperti Nur Ihsan dan Arya Sheka untuk membuktikan bahwa dia layak jadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Dengan rekam jejak yang menjanjikan, Aiden Bonfanie siap menunjukkan kelasnya dan membantu timnas Indonesia U17 dalam perjalanan menuju Piala Asia 2025. Kita tunggu aksi hebatnya, yuk! Persija bikin gebrakan. Lepas bintang muda timnas U19 ke rival, 3 lainnya join Persela. Persija Jakarta lagi-lagi bikin kejutan di bursa transfer Liga 1 2024. Setelah sukses melahirkan banyak talenta muda berbakat, kini Persija resmi melepas beberapa pemainnya untuk mencari pengalaman baru. Yang terbaru, Mesa Al-Hamzah, bek muda andalan timnas U19 Indonesia, resmi dipinjamkan ke PSBS Biak. Mesaal baru saja tampil apik di Piala AFF U19 2024, dan sekarang siap unjuk gigi di Liga 1 bersama Badai Pasifik. Kepindahan Mesaal ke PSBS Biak diumumkan langsung lewat akun resmi klub pada 11 Agustus 2024. Mesaal bukan satu-satunya pemain muda Persija yang pindah klub. 2 pemain lain, Raihan Utina dan Ihsan Kusuma Siregar, juga resmi bergabung dengan Persela Lamongan dengan skema pinjaman. Raihan dan Ihsan bakal memenuhi kuota pemain U21 di Liga 2, sekaligus memperkuat lini belakang Laskar Joko Tingkir. Keputusan Persija melepas talenta muda mereka ke klub lain adalah langkah cerdas untuk memberikan jam terbang dan pengalaman lebih.
Meshaal, Raihan, dan Ihsan akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di level kompetisi yang lebih tinggi. Siap-siap, ya? Bakal seru banget ngeliat aksi mereka di lapangan. ST harus panggil Elkan Bagot lagi, jangan sampai egomu ngalangin timnas. Drama di timnas Indonesia semakin panas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Justin, pengamat sepak bola yang sering dijuluki Koci, baru-baru ini mendesak pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan ego dan memanggil kembali Elkan Bagot ke skuad Garuda. Hubungan antara ST dan Elkan memang lagi nggak harmonis, apalagi setelah bek berpostur 196 cm itu absen di beberapa laga penting timnas. Coach Justin menganggap perbedaan budaya antara keduanya bikin komunikasi jadi sulit. Menurutnya, Elkan punya planning sendiri setelah nggak dipanggil untuk Piala AFF U23, yang mungkin nggak nyambung dengan pendekatan ST. Dengan cedera yang dialami Jordi Amat dan Justin Hubner, timnas Indonesia butuh sosok solid di lini belakang. Elkan, yang kini bermain untuk Blackpool, dinilai punya ketenangan dan skill yang bisa memperkuat pertahanan skuad Garuda. Justin mengingatkan ST bahwa demi kebaikan timnas, kadang ego harus dikesampingkan. Turunin ego lu, panggil Elkan, tegas Coach Justin. Apakah ST bakal mendengarkan desakan ini dan memanggil Elkan kembali? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang pasti, drama ini makin bikin kita nggak sabar nungguin aksi timnas di lapangan. Timnas Indonesia bakal TC di IKN. Latihan di fasilitas super mewah mulai September 2024, kabar seru buat pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia bakal menjalani pemusatan latihan, TC, di Pusat Latihan Sepak Bola Super Mewah di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, mulai September 2024. Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan kabar ini usai meninjau fasilitas keren tersebut. Fasilitas di IKN ini nggak main-main. Sudah ada 2,5 lapangan sepak bola yang siap dipakai, lengkap dengan rumput sintetis dan alami. Lapangan ini dibangun untuk memenuhi standar internasional, dan nantinya akan ada 8 lapangan yang merupakan sumbangan dari PSSI, FIFA, dan AFC. Gak cuma lapangan, pusat latihan ini juga dilengkapi dengan asrama yang bisa menampung hingga 138 orang. Ada 56 kamar ganda buat pemain, 20 kamar single untuk pelatih, dan 6 suite khusus untuk pelatih kepala. Fasilitasnya lengkap, mulai dari ruang fisioterapi, fitness, hingga penanganan medis. Timnas Indonesia bakal punya tempat latihan yang super lengkap dan siap tempur. Jadi, kita tinggal tunggu aja aksi mereka di lapangan. Latihan di tempat sekeren ini pasti bikin performa mereka makin gahar. Coach Nova Arianto galak. Ternyata ini alasan keren di baliknya. Siapa sih yang nggak kenal Nova Arianto? Pelatih Timnas Indonesia U17 ini terkenal galak dan tegas banget sama para pemainnya. Tapi, di balik sikap kerasnya, ada alasan mulia yang bikin kita harus angkat topi. Coach Nova, yang juga jadi asisten pelatih Shin Tae-yong, udah mulai menangani Garuda Muda sejak Februari 2024. Gayanya yang strict itu ternyata terinspirasi dari pola latihan Coach Shin. Nova sering banget menegur pemainnya, bahkan untuk kesalahan kecil sekalipun. Kenapa sih? Ternyata, Coach Nova pengen ngebentuk mental baja buat para pemain sejak dini. Menurutnya, salah satu masalah utama di Timnas Indonesia adalah mentalitas yang kurang kuat. Makanya, Coach Nova berusaha ngerubah mindset para pemain U17 biar siap tempur di level yang lebih tinggi nanti. Jadi, kalau Coach Nova terlihat galak, itu semua demi masa depan Timnas Indonesia yang lebih kuat, bro. Elkan Bagot siap tampil di Carabao Cup, debut bareng Blackpool FC. Kabar baik buat fans Timnas Indonesia. Elkan Bagot, bek tangguh kebanggaan kita, berpeluang tampil di ajang Carabao Cup bareng Blackpool FC. Kesempatan ini makin terbuka lebar setelah pelatih Blackpool, Neil Critchley, memutuskan untuk merotasi timnya. Blackpool bakal berhadapan dengan Burton Albion, dan ini bisa jadi debut manis Bagot bareng tetangga Rines. Meskipun di laga pembuka Ligue 1 2024-25 dia belum turun, performa kurang oke dari para bek utama Blackpool bisa jadi angin segar buat Bagot. Dengan pengalaman main di kasta ketiga Inggris musim lalu dan tampil di Carabao Cup bareng Ipswich Town, Bagot punya modal kuat buat jadi starter. Apalagi, dia sempat mencetak gol ke gawang Fulham musim lalu. So, siap-siap lihat aksi Bagot di Piala Ciki ini, guys. Nathan Choyaon siap debut bareng Swansea City di Piala Liga Inggris. Ada kabar menarik buat fans Swansea City dan Timnas Indonesia. Pelatih Swansea, Luke Williams,
kasih sinyal bakal ada perubahan di starting 11 saat lawan Gillingham di putaran pertama Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Ini berarti Nathan Choeon punya peluang besar buat akhirnya debut bareng The Swans, setelah duduk manis di bangku cadangan saat Swansea kalah 0-1 dari Middlesbrough di laga pembuka Championship. Nathan kini bisa aja diturunkan Williams untuk laga penting ini. Apalagi, Swansea butuh banget menang buat balikin momentum positif. Nathan, yang baru balik dari masa peminjaman di SC Heerenveen, udah gabung latihan dan ikut laga pramusim, tapi belum dapat kesempatan main di laga resmi. Jadi, Piala Liga Inggris ini bisa jadi momen debutnya yang ditunggu-tunggu. Siap-siap dukung Nathan, ya? Ilkay Bagot versus Erling Haaland? Ini skenario gila yang mungkin terjadi. Bayangin, Ilkay Bagot, bek andalan timnas Indonesia, bisa aja bentrok sama Erling Haaland di lapangan, bro. Gimana ceritanya? Semua ini bisa terjadi kalau Manchester City beneran kena hukuman degradasi ke Championship karena dugaan pelanggaran finansial. Gosipnya, sidang soal pelanggaran finansial Man City bakal dimajuin, dan kalau hasilnya negatif, mereka bisa terdegradasi ke Divisi 2 Inggris. Nah, di saat yang sama, Ilkay Bagot lagi di Blackpool FC, yang main di League One. Tapi, siapa tahu musim depan Blackpool bisa promosi ke Championship, apalagi kalau Ilkay tampil gemilang. Skenarionya makin liar kalau Ilkay tetap dipinjamkan dan Haaland masih setia di Man City. Kalau semua itu terjadi, kita bisa aja lihat Ilkay berusaha menghentikan Haaland di Championship. Emang kemungkinan tipis, tapi bola itu bundar, semua bisa terjadi di sepak bola. Siap-siap, siapa tahu mimpi jadi nyata dan kita bisa saksikan duel epik ini. Jairo Riedewald dan Ragnar Oratmangoen bakal bentrok di Liga Belgia. Kabar panas datang dari bursa transfer pemain. Jairo Riedewald, mantan pemain Crystal Palace yang punya darah Indonesia, dikabarkan bakal gabung Royal Antwerp FC di Liga Belgia. Kalau ini beneran terjadi, Jairo bisa aja bentrok dengan bintang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, yang baru aja direkrut FCV Dender. Jairo yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Crystal Palace habis, siap buat memulai petualangan barunya di Belgia. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen juga siap unjuk gigi setelah bergabung dengan Dender usai dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Kalau dua pemain ini ketemu di lapangan, siap-siap ada duel seru antara dua talenta yang sama-sama punya hubungan dengan Indonesia. Pasti bakal seru banget buat ditonton. Belgia jadi panggung baru buat mereka bersinar, dan siapa tahu, kita bisa lihat duel epik Jairo versus Ragnar di sana.